Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Rasa takut kita yang berlebih mencari kebenaran tauhid atau keimanan kepada Tuhan. Merasa tidak mungkin sebagai orang awam yang dapat mengenal zatnya Tuhan. Diceritakan Nabi Musa saja sampai pingsan. Gunung pun menjadi hancur karena oleh tajalinya zat yang disebut Tuhan atau Allah. Yang demikian hanya agar kita sangat berhati-hati dalam mencari kebenaran ilmu iman atau tauhid yang sejati, yang menjadi bekal setiap bayi yang dilahirkan ke muka bumi ini. Jangan sampai kita pahami sendiri ayat-ayat ketuhanan yang ada pada kitab suci. Kitab suci keempat yang ada pada Nabi. Ilmu tauhid tidak mudah dan tidak sulit untuk dipelajari asal berguru dengan yang tepat dan mempunyai sanad dengan nabinya masing-masing. Apabila sudah tidak ada lagi guru yang mempunyai sanad dengan nabinya, berarti kiamatlah agama yang dibawa nabi tersebut atau agama itu yang dibawa nabi itu diangkat ke langit oleh Tuhannya dan tidak layak diikutinya. Yang diistilahkan jangan tinggalkan jamaah dan rapatkan barisanmu agar tidak ada celah yang ditempati iblis. Dalam pengertian jangan berguru sama iblis, karena sampai kapanpun iblis akan menyesatkan anak cucu Nabi Adam. Dari awal kehidupan, dari awal kejadian Adam, iblis sudah menunjukkan kebencian yang berlebihan. Iblis dan malaikat diperintah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Iblis menolaknya. Banyak yang gagal memahami cerita itu dan membenarkan si iblis karena memahami sujud atau setiap sujud itu berarti menyembah. Sujud ada dua pengertian dan yang dimaksud dalam cerita itu untuk menghormati kesempurnaan yang diciptakan Tuhannya sebagai makhluk, tidak pada berbuat sebagai makhluk, tidak dapat berbuat apa-apa dan pasti membutuhkan Tuhannya dan makhluk yang lainnya. Yang gagal paham mengira sembahyang atau sholat menghadap ke sesuatu, mereka kira sesuatu itu yang disembahnya, dan akhirnya kalau kita hormat pada sesuatu, mereka tuduh menyembah ke sesuatu itu. Karena mereka dalam keilmuannya tidak berguru dengan yang ada atau tidak bersanad. Memang mereka mempunyai guru, akan tetapi sanadnya terputus oleh iblis atau iblis yang berbentuk manusia. Kalau di umatnya Nabi Musa Samiri atau Dajjal zamannya Nabi Musa. Kalau di umat Islam, mereka yang mengajarkan tauhid atau beriman atau mengimani hanya satu sisi ayat atau bertauhid bermata sebelah.
Bertauhid bermata sebelah hanya iman satu sisi ayat ketuhanan dan ingkar dengan sisi ayat yang lainnya, dan tidak menghiraukan seruan ayat. Jangan samakan, jangan sekutukan zatnya Tuhan dengan makhluknya, atau zatnya Tuhan wajib berbeda dengan makhluknya. Orang-orang yang berguru ke iblis tidak percaya dengan adanya zat yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi telah merasa telah makrifat dan makrifatnya yang tertinggi. Lalu apa yang dimakrifati, yang diketahuinya? Setiap ada yang dinamai, pasti ada yang mempunyai nama. Makrifat pondasinya iman, iman pondasinya agama. Yang diimani tidak sama dengan dimakrifati di awal kehidupan. Mana mungkin dapat disebut agama yang benar, dapat disebut beragama yang benar. Bayi yang dilahirkan dibekali agama yang membekali Tuhan yang menciptakan semua alam yang ada, zatnya yang maha sempurna, dan 90 asma sifat zat yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila yang kalian anggap Tuhan menyelisihi dengan 90 asma sifat zat yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang kalian tuhankan atau kalian sembah itu pasti makhluk. Bila salah iman, pasti amal ibadah hanya. Wassalam.